Biasanya dalam sebuah kasus penculikan, para korban tuh akan berusaha buat kabur kan guys, demi bisa mendapatkan pertolongan. Cuma dalam kasus yang kali ini ada seorang gadis berusia 11 tahun bernama Jaycee Lee Dugard yang melakukan hal yang cukup aneh menurut gue. Soalnya, selama 18 tahun dia diculik, dirinya malah tetap tinggal tuh bersama penculiknya dan gak berusaha untuk melarikan diri meskipun memiliki banyak kesempatan. Banyak juga yang mengira kalau dia tuh mengalami Stockholm Syndrome guys, di mana seorang korban memiliki ikatan cinta dengan para penculiknya. Cuma saat diwawancara, bukan itu alasannya. Dan mengejutkannya lagi, gadis ini memiliki 2 anak dengan penculiknya tersebut. Penasaran gimana polisi berhasil menemukannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Jaycee selama penculikan? Ya udah guys, mari kita saksikan. Jaycee Lee Dugard merupakan seorang gadis pemalu yang lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1980 dari pasangan Ken Slayton dan juga Terry Probyn. Cuma sayangnya, sejak Jaycee masih sangat kecil, sang ayah nggak pernah sedikit pun terlibat dalam hidupnya tuh guys. Jadi sepanjang hidupnya, dia cuma dekat sama sang ibu. Sampai akhirnya pada saat Jaycee berusia 7 tahun, sang ibu menikah tuh dengan pengusaha karpet bernama Carl Probyn. Dari pernikahannya ini, sang ibu melahirkan lagi guys pada tahun 1989 bernama Shaina dan mereka sangatlah dekat. Sedangkan untuk hubungannya dengan ayah angkat bisa dibilang biasa-biasa aja dan gak deket-deket amat lah. Nah, pada tahun 1990, Jaycee dan keluarganya pindah ke daerah yang rada pedesaan, yaitu South Lake Tahoe di California. Mereka mutusin buat pindah karena apartemennya dirampok orang dan berpikir kalau hal tersebut bakalan keulang lagi, di mana membahayakan nyawa anak-anaknya. Nah, dengan pindah rumah, pasangan ini berharap anak-anaknya itu bisa tumbuh dengan baik di lingkungan yang jauh lebih aman juga. Cuma sayangnya, hal tersebut salah besar. Soalnya pada tanggal 10 Juni tahun 1991 ada sebuah kejadian nih guys yang lagi-lagi menimpa keluarga ini. Pada pagi hari itu Jaycee sengaja bangun lebih pagi untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah karena akan pergi mengikuti field trip. Dia pun pergilah ke sekolah menggunakan baju serba pink karena merupakan baju kesukaannya. Lalu dia pamit juga dengan semua orang di rumah sambil berlari dengan antusias menaiki bukit untuk menunggu bis jemputan sekolah datang. Cuma sayangnya, setelah keluar dari pagar rumahnya, tiba-tiba aja ada sedan berwarna abu-abu yang berhenti persis di sampingnya. Awalnya sih dia berpikir tuh guys, mungkin dia cuma orang asing yang lagi mau nanya alamat saja. Tapi kenyataannya enggak, karena pada saat itu, dia malah membuka jendela, menembak Jaycee dengan pistol listrik. Pada saat Jaycee berteriak dan kemudian pingsan di tempat, penumpang wanita di mobil itu keluar, di mana langsung memasukkannya ke dalam mobilnya. Ayah angkat Jaycee mendengar suara teriakan anaknya dan menyaksikan kejadian itu dengan ketakutan. Meskipun sempat berusaha mengejar mobilnya menggunakan sepeda, sayangnya guys, mobilnya melaju kencang dan Carl pun kehilangan jejaknya. Tidak ada hal yang bisa dilakukannya lagi selain pulang ke rumah dan ngelapor kejadiannya ke pihak kepolisian. 911, this is 911. On Pioneer Boulevard, the wash zone. My daughter was just kidnapped. Top of the hill was a gray Ford. A man and woman in the car. Saat polisi tiba, dia langsung mewawancarai semua saksi mata yang melihat kejadian itu, termasuk beberapa teman sekelas Jaycee yang sama-sama menunggu bis sekolah. Dari keterangan itu, mereka mendapatkan deskripsi soal mobil dan ciri-ciri dari wanita yang menculiknya. Setelah semua informasi dikumpulkan, polisi pun langsung melakukan investigasi. Tersangka pertama yang ada di pikiran para polisi adalah ayah biologis dari si Jaycee. Cuma anggapan itu langsung berubah karena setelah dilakukan interogasi, ternyata Ken nggak mengetahui kalau dia memiliki seorang anak. Soalnya saat sang ibu dan juga dia berhubungan, Terry nggak pernah dikasih tahu sama sekali tuh guys kalau dirinya hamil. Jadi kalau bukan Ken, siapa dong orang yang menculik si Jaycee? Pencarian pun langsung buru-buru dilakukan, di mana pihak polisi dibantu tuh sama banyak volunteer untuk mencari mobil abu-abu tersebut. Waktu adalah masalah penting. Jadi polisi juga mengerahkan semua anggotanya untuk menutup beberapa jalan di seluruh kota, lalu pergi mengecek dari rumah ke rumah dengan harapan Jaycee itu bisa cepat ditemukan dan dalam keadaan baik-baik saja.
Dalam waktu seminggu, mereka juga membuat lebih dari 10.000 poster untuk dikirimkan ke seluruh Amerika dengan harapan akan menemukan sebuah petunjuk. Selain itu, para volunteer juga menggunakan pita pink untuk menunjukkan dukungan kepada keluarganya. Bahkan Terry juga membangun sebuah grup dengan nama JC Hope yang berisikan para volunteer untuk melakukan pencarian secara independen. Selain itu, grup itu juga berusaha mengumpulkan dana dengan cara menjual kaset lagu, baju-baju bertuliskan JC, dan juga sebuah pintu, guys. Nantinya uang itu bakalan digunakan sama mereka untuk mencetak lebih banyak poster dan juga biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pencarian si JC. Bahkan beberapa badan pemerintahan juga ikut tuh guys melakukan sumbangan ke keluarga ini dan rela untuk memberikan hadiah bagi siapapun yang memiliki informasi. Kasus ini pun jadi sangat viral, bahkan sampai disiarin semua berita dan masuk ke TV show American Most Wanted. Pencarian selama bertahun-tahun pun ternyata nggak menghasilkan apapun. Cuma untungnya, sang ibu gak pernah patah semangat guys. Dia tetap membuat sebuah wadah donasi supaya orang-orang gak lupa sama kasus ini dan tetap ikut dalam melakukan pencarian si JC. Semua hal itu terus dilakukan ya guys selama 18 tahun lamanya. Jadi guys, selama 18 tahun JC diculik oleh seorang pria bernama Philip Greg Garrido dan juga istrinya si Nancy. Buat kalian tahu, Philip adalah orang yang sangat pervert, di mana dia pernah masuk ke dalam penjara karena menculik seorang perempuan selama 5 jam dan kemudian memperkosanya. Untungnya pada saat itu wanitanya bisa diselamatkan guys setelah polisi nggak sengaja melihat mobil Philip berada di sebuah gudang kumuh yang kuncinya sengaja dirusakin. Karena curiga, mereka masuklah ke dalam gudang itu dan mendengar ada suara wanita minta tolong. Pada saat itu juga Philip ditangkap oleh pihak kepolisian dan mendapatkan hukuman penjara selama 50 tahun. Hebatnya guys, pria yang satu ini saat mendekam dalam penjara, dia bisa meyakinkan seorang wanita, yaitu si Nancy, untuk menikah dengannya. Nah, Nancy sendiri merupakan seorang perawat, di mana dia tuh sering bolak-balik ke penjara karena pamannya mendekam di sana dan merupakan teman satu selnya si Philip. Setelah menikah, Nancy pun meyakinkan semua orang tuh kalau Philip sudah berubah dan berhak mendapatkan kesempatan kedua. Berkat usahanya ini, Philip pun akhirnya dibebaskan bersyarat guys setelah mendekam di penjara selama 11 tahun lamanya. Dan bisa dibilang itu adalah keputusan yang sangat buruk. Saat pertama kali ditangkap, polisi pernah menemukan sebuah rekaman di mana si Philip lagi di sebuah taman dan ngezoom anak-anak di belakang yang kelihatan lagi asik bermain. Menurut polisi sih, bisa jadi kalau anak tersebut merupakan target korban selanjutnya guys. Yang untungnya sih anak-anaknya itu aman-aman aja ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih guys ke masalahnya si JC. Jadi pada hari dia diculik, pasangan ini membawanya ke rumah dia yang berada 193 km jauhnya dari lokasi penculikan tersebut tuh guys. Di sana JC disembunyikan di gudang yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga kedap terhadap suara. Selain itu, mereka juga memborgol JC dan mengatakan kalau jangan berusaha kabur karena di luar sana ada anjing-anjing galak yang siap mengejarnya. Semua kisah penangkapan ini dan juga apapun yang dialami di sana pernah dimasukkan tuh guys dalam sebuah buku yang diterbitkan sama si JC, di mana dia menceritakan semuanya secara lengkap. Nah, singkatnya, Philip akan memakai narkoba dan kemudian menyiksa dirinya selama beberapa jam setiap harinya. Kemudian, Philip juga mengatakan kalau dia melakukan ini semua kepadanya supaya gak ada gadis lain yang menjadi korbannya. It's not a day that I didn't cry. I felt like there would never ever be a day that I wouldn't cry. Hari-harinya di sana dihabiskan tuh cuma untuk menangis dan melihat bulan dari jendela sambil memikirkan nasib ibunya. Di saat-saat seperti itu yang ada di bayangannya cuma perdebatan dia dengan sang ibu guys. Ya, sang ibu selalu mengatakan kalau dia tuh lebih menyukai bulan sabit, sedangkan si JC selalu menyukai full moon. Nah, yang menariknya sang ibu pun melakukan hal yang sama dari tempat yang berbeda. Setelah beberapa lama ditahan, Philip pun memberikan JC sebuah TV, tapi tidak memperbolehkannya menonton berita supaya dia tidak menyadari kalau banyak orang di luar sana yang berusaha untuk mencarinya. Menurut JC, Philip merupakan satu-satunya orang yang menjadi temannya pada saat itu dan membuatnya merasakan kalau nggak ada orang lagi di dunia ini guys. Ya, meskipun Philip menyiksanya, tapi dia tetap jadi satu-satunya orang yang akan menemaninya selama ditahan. Nah, setelah 7 bulan ditahan di sana guys, Philip pun memperkenalkan Nancy, di mana dia sering membawakan mainan dan juga makanan untuk dirinya.
Bahkan pada saat itu, Nancy pernah meminta maaf tuh guys ke JC atas semua perlakuan suaminya kepada dia. Jadi nggak heran lah, di saat itu JC sempat berpikir kalau Nancy merupakan orang baik yang bakal membantu menolongnya. Tapi sayang, JC nggak tahu tuh guys kalau Nancy merupakan orang yang sama gilanya dengan si suaminya itu. Soalnya ada momen-momennya tuh dimana dia bisa kelihatan seperti ibu yang baik, cuma bisa juga berubah jadi sangat jahat dan ikut menyiksanya. Ya kemudian pada saat berusia 14 tahun, JC ini sudah memiliki seorang anak guys dan melahirkan tanpa bantuan dokter sama sekali. Terus pada usia 17 tahun, dia lagi-lagi hamil dan melahirkan anak keduanya. Ternyata setelah memiliki anak, dia pun jadi lebih semangat untuk hidup dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya ini. Philip pun meyakinkan tuh guys kalau JC dan juga anak-anaknya lebih baik hidup dan tinggal bersamanya. Pada saat itu yang ada di pikiran si JC itu begini, dengan kondisinya seperti sekarang, dunia luar merupakan tempat yang menyeramkan. Satu-satunya tempat aman untuk saya dan juga anak-anak adalah tinggal bersama ayahnya. Lagi pula Philip juga selalu ada untuknya dan selalu bisa menjawab semua keraguannya. Intinya dia merasa kalau satu-satunya tempat aman adalah tinggal bersama Philip. Nah, seiring berjalannya waktu, Philip pun mulai membagikan kebebasan tuh guys, dimana dia bisa pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan bersama anaknya. Cuma dia nitip pesan tuh, kalau ditanya orang dia tuh siapa, JC harus menjawab kalau dia adalah anak dari si Nancy. Dia juga harus ngomong ke orang-orang kalau dia adalah kakak dari anak-anaknya tersebut. Kebohongan itu pun berlangsung sangat-sangatlah lama guys, sehingga membuat semua orang gak ada yang curiga dan mempercayai semua skenario tersebut. Nah, karena si Philip ini memiliki toko buat ngeprint, JC pun disuruh lah bantu-bantu dia di sana. Ya, meskipun bertemu dengan banyak orang, tapi dia gak pernah sekalipun ngomong kalau dirinya tuh adalah korban penculikan. Nah, yang bikin kasus ini cukup disayangkan, sebenarnya ada banyak banget guys momen penting di mana JC bisa aja diselamatkan tuh. Contohnya aja, waktu JC pertama kali diperbolehkan keluar, dia bertemu dengan seorang anak cowok yang menanyakan dirinya siapa. Cuma pas ngomong kalau dia itu JC, Philip pun langsung nyamperin ke arahnya dan membawa dirinya kembali ke dalam rumah. Setelah insiden tersebut, Philip pun langsung membangun pagar tinggi supaya orang-orang gak bisa melihatnya. Terus karena si Philip ini masih bebas bersyarat, sebenarnya setiap sebulan 2 kali bakalan ada tuh polisi yang datang ke rumahnya guys. Cuma sayangnya, mereka gak pernah sekalipun melakukan pengecekan di gudang belakang. What does a parole agent do for his parolee? Ma'am, you can come in the office and we'll discuss that. The other day, Appropriate. Bahkan di video tadi, kalian bisa mendengar dengan sangat jelas kalau si Nancy selalu berusaha mengganggu polisi supaya mereka nggak mengecek seluruh rumahnya. Lalu pada tahun 2006, tetangganya sempat ada guys yang melapor polisi karena dia melihat ada anak-anak yang bermain di halaman belakangnya. Dia ngelaporin ke polisi karena tahu kalau Philip punya catatan kejahatan. Cuma saat polisi melakukan pengecekan, lagi-lagi dia berhasil menjelaskan kalau dirinya tuh nggak tahu siapa yang dia maksud. Bahkan saat rumahnya diperiksa selama 30 menit oleh polisi, mereka nggak menemukan apapun loh guys. Nah, selain memiliki sifat mengerikan, Philip ternyata juga sosok yang sangat gila dan sangat delusional. Bahkan dirinya percaya kalau dia tuh adalah hamba Tuhan yang terpilih, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengatur suara dengan pikirannya. Dirinya nih guys bahkan memiliki persekutuan yang bernama God Desire Church, di mana semua orang percaya dengannya dan mengakui tentang kehebatannya ini. Kemudian pada 24 Agustus tahun 2009, dia sempat mendatangi markas FBI di San Francisco tuh untuk memberikan esai kepada mereka tentang ajaran agamanya tersebut. Di dalam esainya, dia telah menemukan formula untuk menyembuhkan orang-orang jika memiliki kecanduan seksual sepertinya. Di hari yang sama, dia juga pergi ke Universitas Polisian di mana mengadakan sebuah event khusus untuk mempromosikan ajaran agamanya. Saat jadi pembicara di sana, dia juga ditemenin oleh anaknya dengan JC yang pada saat itu sudah tumbuh remaja, di mana berusia 15 tahun dan juga 11 tahun. Nah, menariknya di sini nih, ada 2 polisi akademi di sana yang merasa kalau kedua anak tersebut memiliki perilaku yang sangat aneh. Mereka kelihatan ketakutan guys dan cuma berdiri doang seperti patung. They just weren't animated, they weren't interactive, it was a non-verbal communication, it was just as though they were props. Mengetahui hal itu, para polisi ini pun coba melakukan pengecekan soal background kehidupannya si Philip. Mereka menemukan fakta nih guys, kalau Philip merupakan tahanan rumah yang terlibat dalam kasus pemerkosaan.
Dan yang jadi concern mereka, nggak ada satupun cerita di latar belakangnya yang membuat dia jadi memiliki hubungan dengan dua anak di sampingnya itu. Saat ditanya polisi, Nancy dan juga Philip mengatakan tuh kalau JC merupakan temannya yang bernama si Alisa. Mendengar penjelasan ini, polisi pun langsung melakukan investigasi terpisah dan coba buat menggali informasi dari Philip, Nancy dan juga si Alisa aka si JC. Nah, meskipun semuanya sudah dipisahin, JC di sini masih berusaha guys menutupi semuanya dan tetap berusaha untuk menjadi si Alisa. Bahkan saat polisi menanyakan gimana perlakuan Philip kepadanya, JC mengatakan kalau dia sudah berubah dan baik banget sama anak-anak. Dari interogasi ini kita bisa mengetahui kan kalau Philip menyiksa dengan sangat parah sampai-sampai membuat si JC bisa kekontrol. Menurut psikolog juga, JC menunjukkan tanda-tanda tuh kalau dia mengalami Stockholm Syndrome di mana jatuh cinta dengan penculiknya. Cuma berulang kali si JC menolak dan mengatakan kalau interaksinya dengan Philip murni karena dia tuh berusaha bertahan hidup. Ya, setelah penangkapan ini JC pun bisa hidup bebas lagi dan kembali tinggal dengan ibunya bersama dengan anak-anaknya juga. Sedangkan pasangan gila yaitu Philip dan juga Nancy harus mendekam di penjara guys. Si Philip dijatuhi hukuman penjara guys selama 431 tahun lamanya. Sedangkan si Nancy dihukum penjara 36 tahun lamanya. Begitulah guys akhir ceritanya. Happy ending kan? Cuma gue mau nanya ke kalian nih, kenapa waktu JC dibebasin buat pergi-pergi, dia sama sekali gak berusaha buat kabur atau meminta pertolongan ya? Kalau menurut kalian gimana tuh guys? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.